Siap-siap karena ini adalah podcast yang paling bergetar di antara serial-serial lainnya karena kita akan bahas yang getar-getar. Getar itu kalau dalam bahasa Jawa artinya horeg. Tahu kan ya? Kita akan bahas sound horeg. Selamat datang di SciPod, teman-teman movers sekalian. Kita tentu familiar ya sama istilah sound horeg yang mulai dari beberapa bulan yang lalu itu sangat sering muncul di sosial media kita. Terutama untuk teman-teman yang tinggal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mungkin udah gak asing lagi dengan istilah sound horeg. Nah, selama ini sound horeg itu dicap sebagai hiburan kampung. Beberapa netizen itu sempat bilang bahwa sound horeg itu nyakitin telinga, suka bikin ribut. Bahkan banyak sekali berita bertebaran di luaran sana, ada beberapa rumah roboh katanya gara-gara sound horeg. Tapi sebenarnya tidak hanya sekedar itu. Kita percaya bahwa ada makna yang lebih dalam di balik kemunculan sound horeg yang dia tiba-tiba nggak sih Kang sebenarnya? Disebut tiba-tiba mungkin ketika itu kemudian menjadi viral ya di media. Itu terkesan tiba-tiba. Padahal mungkin kalau berbicara jauh dalam ke belakang ada pondasi kuat terkait dengan budaya yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya, terutama Jawa Timur lah. Sebagai sumber awal tempat di mana sound horeg ini tumbuh dan berkembang. Di situ kan sudah tersedia platform budaya lokal yang memang memberikan toleransi terhadap suara-suara yang bising, misalkan dangdut koplo, jorana dan sebagainya. Yang mana sekarang bisa dikatakan bahwa sound horeg itu kelanjutan atau warisan yang kembali mempertegas bahwa eksistensi suara tuh menjadi sesuatu yang mereka jadikan bahan untuk menyampaikan identitas mereka sendiri, identitas untuk merepresentasikan kelompok komunitas mereka sendiri sebagai bagian dari suara-suara yang memang perlu diapresiasi dalam platform budaya yang dianggap sebagian orang tuh mungkin dianggap mapan atau terlalu dominan ya, yang pada akhirnya kemudian melahirkan narasi-narasi yang seperti tadi. Ada yang disebut dengan musik kampungan lah, pesta rakyat dan sebagainya. Itu kan labeling ya. Betul. Labeling yang memang berakar atau berangkat dari sebuah tatanan budaya yang mendominasi gitu platform dunia hiburan kita saat ini atau dunia budaya digital kita saat ini yang memang dijadikan sebagai batasan yang memberikan labeling yang sebagian orang merasakan bahwa ketika ada penyematan nama-nama itu terkesan ada peminggiran ya. Peminggiran dalam arti bukan lokal dari lokus, dari sisi lokus memang dia jauh dari pusat ibu kota, tapi peminggiran dalam arti dia tuh seolah-olah menjadi bagian di wilayah-wilayah yang tidak memiliki kesempatan penuh. Tidak layak gitu ya. Seolah tidak layak gitu ketika dipersandingkan dengan kata tertib, dipersandingkan dengan kata teratur, dipersandingkan dengan hal-hal yang berbau atau mencirikan peradaban dan keadaban. Oke. Tapi sejatinya bahwa suara itu justru menjadi penguat bagi mereka. Oke, ketika saya dilabeling seperti itu dengan negasi-negasi yang terkesan sentimen negatif, itu menjadi sebuah energi besar bagi mereka untuk kembali merepresentasikan apa yang mereka inginkan. Artinya bahwa suara atau gema horeg itu sendiri yang artinya bergetar, horeg itu sendiri bergetar. Itu bukan tidak hanya bermakna lugas atau leksikal secara kebahasaan yang memang menggetarkan, tapi lebih jauh daripada itu, sebuah metafora sederhana yang ingin menyampaikan bahwa hey, kami ada loh gitu loh. Sehingga kami punya kesempatan, terlebih ketika ada semacam platform budaya digital ya yang memang algoritma di situ dia beroperasi gitu loh. Sesuatu yang kemudian batasannya adalah lucu, unik dan sebagainya yang memang itu keluar dari platform kelaziman, itu menjadi sesuatu yang kemudian dimonetisasi. Yang pada akhirnya itu kemudian tumbuh berkembang menjadi sesuatu yang viral. Nah, viralitas ini yang kemudian akhirnya menggetarkan seluruh masyarakat yang di Indonesia yang kemudian terperangah. Loh, ini apa ini kan gitu kan. Terus terang selama menonton YouTube, TikTok dan sebagainya di beranda tuh ya paling sekali-sekali, tapi saya tidak terlalu intens untuk melakukan penelusuran lebih jauh, kecuali mungkin saat-saat terakhir seperti sekarang karena mempunyai ketertarikan yang mana justru ini menjadi bagian yang tidak bisa kita abaikan gitu. Bahwa itu adalah realitas yang memang hidup dalam praktik sosial saat ini yang tidak hanya menyangkut budaya Jawa Timur, tapi juga itu kan ekonya gitu loh. Gemanya tuh sampai di kita gitu, di seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin pembuka sederhananya seperti itulah. Oke. Iya. Kang Eki sebagai peneliti budaya digital nih ya. Kita coba mundur sedikit dan bahas ya. Iya, Sebenarnya apa sebabnya? Terlepas dari pro dan kontra, masyarakat itu berbeda antara yang ada yang terganggu kan, Iya, seperti yang betul. lazim kita lihat di internet gitu. Tapi justru ada yang menganggap ini bagian dari budaya lokal mereka. Ini sebenarnya budaya lokal yang versi gimana, Mas? Apakah budaya lokal yang muncul baru-baru ini itu dianggap sebagai budaya lokal
atau sebenarnya dia itu evolusi dari budaya lokal yang sudah ada sebelumnya tapi diubah aja kemasannya. Oke, Di balik sound horeg gitu. Iya, tentunya ya di dalam sebuah realitas sosial atau misalkan di semesta ini gitu, bagaimana realitas itu bekerja, bagaimana persepsi itu terbangun, bagaimana sesuatu itu muncul dan berkembang, itu selalu dalam posisi biner. Biner itu artinya selalu A dan B, tidak ada di abu-abu. Abu-abu itu hanya menggambarkan ambivalensi terhadap segala sesuatu. Ambivalensi itu artinya ada keraguan-raguan. Saya mau berada di mana nih, di A atau di B. Nah, sama persis dengan sound horeg ini. Mungkin bagi masyarakat Jawa Timur yang notabene itu adalah sumber pertama ya munculnya sound horeg ini, kembali lagi tadi saya kembali nyatakan bahwa memang dia sudah punya basic budaya yang sebelumnya menjadi pondasi ya. Pondasi bagaimana sebuah karya gitu, sebuah produk budaya itu selalu diekspresikan dengan cara-cara yang ekstrim. Seperti tadi joranan koplo dengan suara-suara yang mungkin bagi sebagian orang berisik gitu kan, berisik. Tapi memang itulah pondasi yang kemudian melanjutkan tradisi itu dengan bentukan yang berbeda, dengan vibrasi yang berbeda. Justru itu yang kemudian menimbulkan lebih jauh dari dalam hal pro dan kontranya. Ada yang merasa terganggu, ada yang merasa ya sudah, Anda yang terganggu, kami menikmati karena ini adalah ekspresi kami. Nah, gangguan-gangguan ini mungkin bagi sebagian orang karena dia tidak melihat itu sebagai ekspresi dalam arti ekspresi lokal yang menegaskan identitas. Terlepas dari itu, karena pada kenyataannya sound horeg secara fisikal gitulah ya memang mungkin memberikan suara-suara yang di luar batas kewajaran. Ya mungkin untuk kita yang berada di luar lingkungan seperti itu juga akan sedikit kemudian punya pemikiran, loh kok ini masih diterima gitu, padahal banyak ada korban lah ya. Ada korban yang tidak hanya berbicara tentang rusaknya kuping, tapi lebih jauh daripada itu ada yang kehilangan nyawa. Yang bagi sebagian orang kemudian itu sebagai bencana meskipun cuma satu nyawa kan gitu. Tapi bagi mereka pelaku, oh ini adalah hal yang alamiah. Bisa jadi seperti itu. Toh kematian akan terjadi di mana saja. Jangan sampai kemudian ini dipersangkakan atau dihubung-hubungkan dengan sound horeg. Toh yang meninggal cuma satu. Ya mungkin pembenarannya ada seperti itu. Dan kemudian itu pada akhirnya gelombang-gelombang seperti itu dianggap sesuatu yang alamiah terjadi gitu loh. Meskipun ada korban, meskipun ada rumah yang rusak, kemudian mereka juga bertanggung jawab. Seolah-olah seperti itu kan ya, dia menyatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab atau mengganti. Tapi kan tidak hanya berhenti di upaya untuk memberikan pertanggungjawaban gitu, tapi konsekuensi ke depannya apakah ini akan terus berlangsung atau bagaimana mekanisasi untuk menegosiasikan ulang gitu supaya si eksistensi mereka dalam berekspresi punya ruang sementara ketertiban tetap terjaga kan akhirnya sampai pada satu titik itu. Jadi ada proses negosiasi ulang. Mereka harus tetap ada misalkan karena pendukungnya kan banyak ya. Harus tetap ada tapi di satu sisi ketertiban juga harus tetap dijaga yang kemudian itu meresahkan kan. Pro kontranya justru sampai melibatkan MUI dia mengeluarkan fatwa haram gitu. Betul. Keharamannya ini kan jadi menegaskan bahwa MUI dia menjadi salah satu institusi yang memiliki otoritas itu untuk memberikan batasan bagaimana budaya dominan itu harus tampil dan memberikan batasan mana saja yang boleh dan tidak boleh kan seperti itu. Tapi pada kenyataannya pernyataan-pernyataan yang lebih bersifat spiritual yang sejatinya akan mengingatkan orang. Tapi bagi sebagian orang kemudian ada argumentasi yang menjadikan itu sebagai mencari celah untuk melakukan argumentasi sebagai pembenaran gitu. Oh oke, itu memang haram. Tapi haramnya di sebelah mana misalkan? Kami tidak melakukan seperti dinyatakan oleh salah seorang penggiat si sound horeg ya. Yang namanya kemudian menjadi viral kan ya. Kita tidak usah sebut namanya lah. Oke. Nah dia menyatakan kami tidak melakukan itu dengan tidak menyalahi aturan yang memang sudah diharamkan gitu. Dia berkilah bahwa haram itu adalah ketika banyak penari yang menonjolkan erotisme misalkan, itu salah satu pembenaran dia. Kedua, kita tidak menyediakan minuman keras ada di situ misalkan. Dan kita tidak dalam penyelenggaraan ini mungkin pertengkaran lah, tidak ada pertengkaran seperti itu. Nah itu mungkin batasan-batasan yang kemudian apa legalitasnya untuk kemudian mengharamkan kami. Toh kami juga sama memainkan alat musik tapi tidak ada efek lain selain yang diharamkan ya seperti itu. Tapi yang menjadi batasan haram kalau saya pahami mungkin haramnya bukan ke area situ ya. Kalau dari situ oke lah itu mungkin batasan yang lain. Tapi haramnya itu adalah ketika dia mengganggu, melakukan kezoliman, ketidakadilan kepada tatanan yang memang sudah tertib yang justru melahirkan atau mendorong terjadinya korban-korban. Misalkan rumah rusak segala sesuatunya seperti itulah. Tapi kembali lagi bagaimanapun juga ini realitas yang gak mungkin diabaikan lah. Dan gak mungkin juga rasanya untuk dihapuskan dengan segera gitu kecuali dengan otoritas yang memang harus bernuansa hukum pidana ya. Tapi kan tidak ada hukum pidana yang bisa memberitakan itu. Maka kembali lagi saya tegaskan bahwa perlu ada negosiasi ulang bagaimana untuk mengatur ini sehingga ekspresi itu ya mendapat ruang gitu. Tapi dengan catatan banyak batasan-batasan tertentu yang kemudian sebagai
upaya untuk lebih bisa mempertahankan ketertiban itu sendiri. Jangan sampai hadirnya ini mengganggu yang ini, dan jangan sampai juga keinginan dia untuk diperhatikan juga abai dengan yang ini. Jadi karena itulah jadi posisi biner itu sendiri akhirnya melahirkan ada suatu realitas ambivalensi gitu, antara mengiyahkan oke tetap ada, tapi ada yang kemudian kontra menegasikan gitulah. Nah, kita posisinya mau diposisikan seperti apa? Karena ketika fatwa haram itu keluar, tapi apakah kemudian dengan segera serta merta si kegiatan aktivitas sonhoreg itu sendiri kan berhenti? Tidak, karena dia sudah masuk ke situasi emosional ya, emosional, psikis, sosial, yang merasa bahwa itu bagian dari kami, yang mana itu adalah bagian kebersamaan kami, selebrasi kami, pertautan jejaring kami, dan itu juga bisa melahirkan dorongan ekonomi informal. Semua itu berkumpul di satu titik itu, yang mana itu kan menguntungkan dalam satu sisi ya. Keuntungan secara sosial, membangun kohesivitas sosial, keuntungan secara ekonomi, melahirkan aktivitas ekonomi yang terus berjalan. Mereka yang nganggur juga bisa ikutan di situ, ikut berpartisipasi. Yang konon katanya kalau saya dengar gitu ya, dari si penggiat sonhoreg itu sendiri, satu kali manggung bisa dibayar 30 juta kan, itu 30 juta dalam rentang waktu sekian jam lah misalkan gitu. Mungkin kesempatan-kesempatan yang bisa mendorong orang untuk kemudian tertarik secara monetisasi ya, yang sejatinya itu akan menjadi energi yang cukup kuat antara keinginan untuk memperbaiki ke tingkat kehidupan ekonomi, kedua ingin menegaskan di dalam platform budaya dominan bahwa kami itu ada, hadir sehingga kami bisa terperhatikan, sehingga kepentingan-kepentingan itu yang kemudian muncul dan menggema saat ini, sehingga tidak dengan sangat mudah ketika kita bilang haram, karena keharaman itu sendiri kemudian tidak terlalu santer ketika berhadapan dengan situasi yang aktual yang dirasakan oleh mereka. Jangan dulu ngomong haram misalkan gitu, jangan dulu ngomong membatasi kami. Tolong upayakan untuk mencarikan celah supaya kami itu tetap eksis, tapi dengan cara yang seperti apa gitu. Sementara saat ini mungkin karena pada fase dia untuk segera tampil gitu loh ke depan halayak umum gitu loh, artinya dia harus melakukan sesuatu yang nyeleneh dulu deh. Betul. Supaya orang ngelihatin, oke ada. Ya mungkin itu yang namanya sebuah produk budaya yang viral dengan sangat cepat, yaitu tergantung kita sebagai penikmatnya ya, atau netizen atau siapapun lah orang yang menikmati kehadirannya. Kalau memang itu sesuatu yang kemudian dianggap sebagai berubah menjadi normal, berubah menjadi sesuatu yang kemudian jadi apa namanya budaya lah ya. Okay. Budaya sesuatu yang memang udah melekat lama, pasti akan sampai pada satu titik jenuh, ya sudah. Ini adalah properti kolektif kami yang pada sejatinya sudah menjadi hal yang biasa, yang sudah dalam algoritma si DJ itu sudah tidak lagi menarik, keunikannya juga sudah dianggap hal biasa. Mungkin pada saat itu tensinya menjadi turun sendiri. Jadi turun sendiri, kayak dangdut lah. Mungkin zaman dulu kan begitu, tapi tiba-tiba menjadi hal yang normal, ya sudah jadi sesuatu yang memang terima apa adanya, bukan sesuatu yang kemudian mendobrak lah gitu. Kedua poin ya yang saya tangkap, ekspresi dan eksistensi, kira-kira itu sebab kenapa dia tiba-tiba muncul dan jadi bagian dari budaya digital. Tapi kita nggak bisa lepas dari sisi viralitasnya ya Kang ya, karena kita ngomongin soal algoritma. Sebagai seorang pengamat budaya digital nih, ini bukan pertama kalinya kan ada fenomena budaya sosial, budaya digital yang diamati. Kira-kira sonhoreg ini adalah tren sementara atau seberapa besar dia peluangnya untuk jadi budaya yang sustain kayak yang tadi Akang bilang, contohnya serupa musik dangdut dan lain sebagainya. Iya. Ya kalau misalkan sebuah tren itu akan kemudian mencuat dan tumbuh berkembang dan belajar dari sejarah juga ya. Ketika ada sesuatu yang viral apalagi, tapi kembali lagi seberapa besar si komunitas pendukungnya itu memberi ruang sonhoreg untuk tetap eksis. Nah, sebagaimana fenomena atau produk budaya digital yang selama ini juga terjadi dan Kang Eki pasti memperhatikan ya. Kalau sudah ngomongin soal tren, soal viral, itu kan kita perlu waspada ya. Sampai di mana sebuah produk budaya, apalagi budaya lokal gitu, masih masuk dalam kategori ini diapresiasi, positif. Tapi juga kita perlu hati-hati dan perlu waspada, jangan-jangan budaya ini sudah terlalu dieksploitasi. Ada nggak sih batasan tertentu atau kira-kira sonhoreg ini sudah masuk dalam kategori eksploitasi sebagai budaya populer gitu ya? Atau masih belum? Oke, menarik ya. Diapresiasi itu adalah ketika sebuah produk itu sendiri kan dihargai ya, diakui, dikurasi, didokumentasi atau dilibatkan si produsennya untuk terlibat dalam sebuah karya tertentu yang mana itu kan ada proses juga
mempertimbangkan distribusi keuntungannya atau kebermanfaatannya bagi kedua belah pihak. Itu mungkin masuk ke ranah apresiasi. Jadi sebuah karya yang kemudian didokumentasikan, dikurasi atau misalkan dikasih tempat yang mana juga kebermanfaatannya kembali kepada si pelaku itu sendiri, itu mungkin masuk ke dalam ranah apresiasi. Tapi sebaliknya ketika produk-produk itu kemudian digoreng, kalau bahasa sekarang itu digoreng, saya hanya ngambil gitu loh, ngambil karya orang, produk orang, kemudian saya goreng dalam bentuk meme, dalam bentuk humor, dalam bentuk sindiran, satire, yang kemudian itu kebermanfaatannya tidak kembali berbalik kepada si komunitas tadi, ya mungkin itu bisa dikategorikan eksploitasi. Artinya sebuah pencurian karya yang kemudian menguntungkan salah satu pihak, yang mana keuntungannya itu sendiri tidak memberikan feedback terhadap si pelakunya itu sendiri yang memang dia sebagai produsen. Dalam kategori itu mungkin bisa kita sebut sebagai eksploitasi karena dia mengambil keuntungan dari karya orang. Eksploitasi artinya ada tindakan pencurian karya terhadap suatu produk tertentu yang mana kemudian dia mengambil atau mengambil keuntungan dari hal itu, dan dia akan terus memproduksi dan mereproduksi dalam bentuk karya yang lain meskipun hanya dalam satu, misalkan dalam YouTube ya, ada konten yang menampilkan tentang apa. Oke, saya goreng aja. Saya kemudian menggoreng itu dengan narasi-narasi yang satir atau apa, itu kan kemudian secara AdSense atau secara keuntungan monetisasinya mungkin ke si pembuat akun yang tidak terhubung atau terkoneksi langsung dengan si pelakunya. Jadi pelakunya sendiri dia hanya sebatas, lah kok karya saya jadi digoreng seperti ini. Itu kan artinya ada tindakan hal yang merugikan salah satu pihak. Terkecuali kalau misalkan oke, saya mau goreng ya, tapi kan harus ada kesepakatan bersama. Gorengnya dalam konteks apa dulu nih? Niatannya mau dibawa kemana kan gitu. Oke, silakan atas izin sekian, tapi dengan batasan misalkan ini harus begini. Jadi artinya antara eksploitasi dan apresiasi itu kan dua ruang yang berbeda, meskipun kan kabur kita dalam konteks yang sudah tampil di video YouTube atau di TikTok atau dimanapun adanya, itu kemudian kita tidak bisa lagi, susah untuk membedakan kecuali kita secara dalam menelusur, mengeksplorasi lebih jauh, lihat kontennya seperti apa, narasi tematiknya seperti apa, ini arah dari pesan yang mau disampaikan dari video itu mau ngebangun citra apa atau tema-tema apa, itu kan baru kelihatan. Oh, ini karena dia mah hanya punya kepentingan untuk menggoreng itu saja karena dia menebeng lah, ibaratnya menebeng tenar dari sesuatu karya yang pansos, betul. Itu mungkin bisa dikategorikan sebagai eksploitasi. Nah, lantas kemudian terjadi replikasi atau duplikasi di tempat lain, tentunya tidak akan persis sama ya dengan si sumber utama. Nah, karena ketika dia diterima menjadi budaya lokal di tempat lain, itu harus mengalami proses apropriasi atau penyesuaian dengan si pelaku baru misalkan gitu. Misalkan bisa jadi horeg yang ada di Jawa Timur dengan Jawa Tengah mungkin punya karakteristik yang berbeda. Misalkan gini yang saya bayangkan bahwa sound horeg di daerah A gitu ya, dia identik dengan musik dangdut gitu. Betul. Nanti daerah B Korean misalkan, tapi dikasih getaran-getaran Iya, bisa atau jadi mungkin jenis musik yang lain. Tapi memang begitu kan? Maksudnya upaya duplikasi atau kreativitasnya itu mengarah ke memasukkan berbagai macam jenis musik, genre musik gitu ya. Betul. Jadi dia sebenarnya tidak terikat secara ketat ya pada salah satu genre musik tertentu. Nggak mesti dangdut misalkan, nggak mesti harus rock. Nggak. Kalau saya perhatiin di video-video itu ada yang malah yang paling sering lagunya siapa tuh? Tipe X ya. Ding kan. Kalau bayangan saya dari awal, loh kok musik ini yang dipakai gitu. Tapi ya memang sonorek sendiri kan berbeda dengan produk-produk budaya pendahulunya seperti dangdut, koplo atau apa yang memang genrenya juga berbeda. Jadi kalau sound horeg itu dia sendiri kan tidak memainkan instrumen alat musik langsung ya. Beda dengan lain ada penyanyi dan justru dia menimbulkan sesuatu yang kemudian orang tuh ya ini apa kok ada yang begini gitu lah. Dan itu mungkin bagi sebagian orang yang memang memposisikan diri sebagai orang yang suka mengapresiasi sebuah karya seni, kreativitas, mungkin dia hanya berpijak pada pemikiran bahwa oh ini perlu ruang misalkan. Berbeda misalkan dengan orang yang tidak berpijak pada sisi pemikiran seperti itu. Orang yang suka keteraturan, orang yang suka high culture misalkan. Harmoni. Mungkin itu berisik banget ini nggak cocok. Meskipun hanya dia akan menutup mata untuk melihat kreativitas itu sebagai sesuatu yang perlu diapresiasi. Jadi apresiasi itu menjadi dipertimbangkan dan justru ini mestinya menjadi perhatian bukan hanya bagi kita sebagai ya kalau kita mah memang peneliti yang memang punya curiosity untuk melihat itu ya. Tapi jadi itu pembuat keputusannya bermain di level mana, harus seperti apa. Bukan hanya sekadar untuk kemudian melabeling kampungan, haram, bukan hanya sebatas itu, tapi bagaimana menata ruang itu sendiri supaya mereka tetap diapresiasi punya suara, tapi di satu sisi juga tidak kemudian lantas memberikan efek yang merusak misalkan, mengganggu, annoying, disturbing kan kayak gitu-gitulah ya.
Nah, bagaimana itu menjadi PR sebenarnya, dan itu tidak hanya bisa dilakukan kita duduk manis hanya beberapa orang yang memang punya perhatian terhadap itu, tapi melibatkan kita yang sejatinya harus memberikan atau berkontribusi untuk membangun wacana ini sehingga mereka tuh ya mereka bagian dari bangsa kita gitu loh, bangsa yang memang perlu diapresiasi punya karya misalkan seperti itu. Ngomong-ngomong soal pembuat aturan tadi sempat dibahas. Ya. Selain dari tadi udah disebut pembuat aturan yang ternyata mengeluarkan satu fatwa gitu. Sudah ada upaya apa Kang selama ini dari pembuat kebijakan, pembuat aturan gitu untuk mendukung bentuk apresiasi budaya lokal, eksistensi budaya lokal dalam bentuk Sono Horeg ini? Sudah apa aja? Betul, mungkin kalau dari sisi aturan ya untuk memediasi itu yang pasti ini masih menyisakan ruang yang cukup besar ya untuk bisa kemudian dijadikan studi lanjutan. Bagaimana sebuah karya itu juga ketika bersinggungan dengan aspek hukum legal ya, legal itu artinya sebuah hukum yang berlaku di sebuah negara tertentu ya, bukan hanya di lokalnya, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang memang punya aturan legal seperti itu. Kalau MUI dia mengeluarkan fatwa itu kan masih dalam tahap dia bermain di area tatanan nilai yang memang itu langsung melebur ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan sangat mudah dia mengeluarkan fatwa kan dengan aturan misalkan nomor sekian. Tapi bagaimana legal formal dari hukum itu sendiri sehingga bisa mengatur secara lebih jernih, secara lebih jelas, sehingga dia penataan bagaimana mereka berada di mana itu kan menjadi perlu perhatian ya, yang selama ini mungkin kita tidak menjadikan itu salah satu prioritas ya. Relokasi ya, maksudnya hanya disiapkan area tertentu sehingga minim untuk kerusakan-kerusakan yang sebelum-sebelumnya kita dengar. Ada lagi nggak selain itu Kang? Nah, saya dengar juga mungkin pernah saya baca di salah satu artikel, memang upaya ke arah situ kan sudah ada ya. Meskipun perjalanannya tidak hanya cukup hanya dalam dalam rentang waktu atau durasi yang cukup singkat ya, 2 bulan 3 bulan, karena ini berbicara sebuah nasib dari sebuah produk budaya tertentu lah ya. Yang mana konon katanya ada kesepakatan yang ada di Jawa Timur itu sendiri bahwa si Sono Horeg itu bisa tampil ketika diselenggarakan di malam hari atau misalkan di lapangan yang terbuka. Karena untuk menghindari kerusakan tadi, untuk mengurangi kerusakan tadi, setelah mereka menerima banyak keluhan dari masyarakat. Jangan sampai mereka melewati kampung kami udah jalan kecil, truk yang melintas gede ya jalan rusak. Ya misalkan suaranya juga memberikan efek yang cukup luar biasa, genteng hancur, kucing kami jadi budak kan bisa jadi ya, kita nggak pernah tahu lah ya. Tapi minimal ada upaya-upaya untuk ke arah sana yang sejatinya itu harus diangkat ke level yang lebih tinggi lagi ya. Bagaimana sebuah hukum legal itu sendiri bisa menata ruang, karena ruang ini juga kan sebagai dimensi yang punya nilai politis gitu loh. Politis dalam arti ruang itu menjadi sebuah tempat kompetisi atau kontestasi berbagai makna budaya. Itulah kenapa kembali ke pertanyaan nomor 1, kenapa di Jakarta tidak bisa berkembang? Ya kita kembali. Oh iya lagi, kenapa itu? Potensi ruangnya sendiri kan. Ruang secara geografis maupun ruang secara spasial, secara budaya. Apakah ada area terbuka yang cukup aman dan nyaman bisa melakukan Sono Horeg? Itu pertama. Terus yang kedua, apakah juga masyarakat di Jakarta itu sendiri punya ketertarikan untuk menyelenggarakan itu? Ketiga, orientasi bermusik atau berkesenian atau berbudaya orang Jakarta kan relatif cenderung lebih sifatnya individualis ya, individualistik. Mungkin genre saya dengan teman-teman sekalian kan juga berbeda orientasinya. Kita tidak bisa duduk manis untuk mendengarkan satu karya bersama, kecuali ada satu misalkan kita sama-sama, dan kita di situ bukan karena orientasi musiknya, tapi karena kita bisa mengekspresikan euforia kita terhadap sesuatu. Karena mungkin Sono Horeg itu sendiri dari sisi estetika itu bukan sebuah karya yang hanya bisa dinikmati sendirian. Coba aja coba sendirian. Saya menyewa Sono Horeg sendirian di rumah, nggak mungkin, dia budak-budak sendiri. Agak jarang ya dia kupingnya dengerin Sono Horeg gitu, headsetan gitu ya. Mungkin dia selalu melibatkan banyak orang. Karena kan itu karakternya tuh kebersamaan, karakternya itu komunal, karakternya itu identitas kreativitas sosial secara lebih gede gitu. Jadi mereka bisa menegaskan, kami ada, bukan saya ada, kami ada. Dan kami ingin dengar misalkan gitu. Metafora-metafora itu ditunjukkan dengan suara yang menggelegar kan, des. Padahal itu bukan hanya sekedar suara yang secara akustik itu memang bentuknya suara, tapi lebih jauh dari itu. Dia punya makna simbol gitu loh. Bahwa suara ini tolong dengar, kami tuh ada gitu. Bisa jadi mungkin kita bisa lebih jauh menelaah gitu loh kondisi sumber Sono Horeg itu sendiri, tatanan masyarakatnya seperti apa. Jangan-jangan ini sebagai ekspresi yang menyuarakan rasa ketidakadilan yang mereka rasakan pada saat itu di situ misalkan. Tapi mereka tidak punya cara atau channel untuk menyalurkan itu. Salah satu hal yang bisa kemudian mudah didengar oleh banyak orang apa? Lewat seni. Kita bikin sesuatu yang ekstrim, kita bikin sesuatu yang mudah didengar. Kalau cuma pegelaran musik lagi kayak dangdut, orang juga apa
apa sih itu mah, Dianggap hanya sekedar biasa hiburan saja, gitu hiburan ya. saja. Atau misalkan dengan musik metal sekalipun ya sudah dianggap metal. Kita harus punya berbeda dengan yang lain. Nah mungkin berpikir dari situ, oke, kita bangun sesuatu yang kemudian bisa dengan sangat mudah diperhatikan orang. Sekaligus selain menegaskan identitas mereka, mereka bisa menitipkan harapan mereka. Tolong perhatikan kami. Jadi ketika Soundhoreg viral, kita tidak lagi bisa melihat Soundhoreg sebagai sebuah bentuk karya musik tertentu. Tapi lihat background dari si Soundhoreg itu juga tumbuh. Lihat kondisi masyarakat seperti apa, tingkat penganggurannya seperti apa, tingkat rasa ketidakadilannya seperti apa, kondisi masyarakatnya seperti apa. Itu kan menjadi tindakan lebih lanjut untuk bisa menelaah background dari Soundhoreg, sehingga kenapa Soundhoreg kembali lagi bisa tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Ada apa dengan wilayah tersebut kan begitu. Pada Ya akhirnya minimal bagi seperti itulah. bagi gitu. seorang peneliti Ya. ya kan, berarti yang jauh lebih menarik adalah untuk melihat ada apa, makna apa di balik Soundhoreg gitu ya. Betul. Dan itu yang lebih penting. Betul. Artinya butuh progres kan Kang. Sampai kita ngomongin soal duplikasi dan sebagainya itu masih panjang ya. Masih panjang. Tadi disampaikan ada juga perlu penyesuaian dari sisi peraturan, pengaturan dan lain sebagainya. Dan kita bisa mulai dengan membahasakan atau menerjemahkan makna dari nilai-nilai budaya sebenarnya yang ada Iya, di balik iya, Soundhoreg iya, itu supaya lebih diketahui orang. Jadi Iya. orang tidak hanya mengkonsumsi Soundhoreg sebagai bentuk budaya musik atau suara aja, Iya, tapi di balik itu ada apa? Iya. Sudah ada rencana untuk penelitian selanjutnya Kang untuk mengidentifikasi mungkin nilai-nilai di balik itu, terus menyampaikannya ke publik. Boleh disampaikan nggak rencananya? Baik. Kalau selama ini juga kan ketertarikan yang tumbuh sekitar kurang lebih 2 atau 3 bulan ke belakang ya. Yang kemudian tertarik. Yang pertamanya cuma gara-gara lihat itu tadi di video. Ini apaan, ada orang nyangkut malah diketawain. Saya nggak tahu itu Soundhoreg kan. Video pendek short YouTube itu. Tiba-tiba kan Soundhoreg kan truk gede ya. Iya. Tiba-tiba pelakunya ada yang nempel di atas, tiba-tiba nyangkut pohon. Ada yang jatuh, jembatan dibongkar. Iya, aduh, macam-macam. Orang kemudian, loh kok di situnya narasinya tuh seolah-olah mengetawain gitu loh, seolah-olah sesuai harapan netizen. Biasalah kata-kata itu selalu menjadi kata sakti ya untuk atau memparodikan sesuatu kan. Loh kok jatuh malah diketawain, ada apa ini? Oke, saya scroll. Ada apa nih, pencet. Oh, Soundhoreg, apa nih Soundhoreg kan gitu kan. Ternyata TikTok, YouTube, IG dan sebagainya di media sosial lah, ternyata itu cukup viral kan. Oke, ini menarik gitu loh. Tapi kita angkat dari sisi medianya dulu gitu loh, media sosialnya dulu gitu, bagaimana si perkembangan itu, narasi-narasi yang berkembang. Ternyata apa yang kami temukan kemarin dengan satu teman kami yang memang dia ahli di bidangnya untuk menelaah secara komputasi dan secara AI, itu kemudian ditemukan gitu loh, bagaimana sentimen-sentimen yang lahir dengan adanya komen-komen yang ada di media sosial itu memang terbelah gitu loh. Ada yang membela dan ada Negatif, yang itu merepresentasikan mereka sendiri gitu loh. Yang membela otomatis yang dia memang punya keterikatan emosional lah ibaratnya dengan itu, atau mereka yang memang merasa risih, merasa resah, itu adalah mereka yang tidak ikut ambil bagian di situ, sehingga ini mengganggu gitu loh. Nah, konon dari apa yang kami temukan, sentimen negatifnya ternyata lebih besar gitu. Sentimen negatif artinya itu tidak dilihat sebagai karya seni, itu produk yang mengganggu, udah selesai gitu loh. Kita kan tidak bisa berhenti di titik itu ya. Tetap harus punya satu penyesuaian atau punya satu negosiasi ulang untuk kemudian menjembatani itu, sehingga masing-masing, kalau bahasa ininya win-win solution lah. Tapi bukan berarti saya kemudian lantas membenarkan, enggak juga sih, karena dalam hal ini ada beberapa hal poin penting yang harus diperhatikan. Ketertiban tetap penting, tapi di satu sisi ekspresi juga penting. Nah itu ya yang menjadi pemikiran yang kedepannya nanti mungkin akan menelaah secara lebih jauh, secara etnografis lah, untuk mendapatkan feel gitu loh. Feel itu artinya situasi yang berkembang dari si pelaku itu sendiri sebenarnya apa sih, karena hanya sebatas narasi ucapan kan hanya ucapan gitu, tapi background bagaimana ucapan itu lahir, bagaimana komentar itu dikeluarkan, itu kan sejatinya merefleksikan background dia, identitas dia, kondisi sosial dia. Itu yang menjadi lebih menarik, sehingga kita bisa punya pemahaman yang lebih mendalam tentang Soundhoreg kan gitu ya kan. Jadi kita tidak berbicara lagi Soundhoreg sebagai produk musik, sebagai produk seni, tapi sebagai sebuah produk budaya memang perlu ditelaah lebih lanjut yang merepresentasikan sesuatu kan. Merepresentasikan sesuatu atau menegaskan identitas mereka, lebih jauh juga menggambarkan background mereka berasal dari mana, apa yang terjadi di daerah sana, apakah kemiskinan tinggi atau tidak, kan itu menjadi PR lagi. Menjadi PR lebih lanjut, bukan hanya berbicara tentang Soundhoreg, tapi kita berbicara tentang struktur masyarakat dari si pelaku Soundhoreg itu sendiri. Kan itu jauh lebih menarik gitu, sehingga upaya-upaya untuk ngebangun kebijakan di level nasional menjadi lebih punya nilai strategis. Karena kita berbicara dalam konteks kemiskinan gitu. Kita berbicara dalam konteks yang lebih punya makna ketika kita berbicara tentang keadilan sosial, peradaban kemanusiaan dan lain sebagainya.
sebagainya lah, hal-hal yang memang sejatinya sudah menjadi tema-tema dalam ranah nasional lah ya, dalam tema-tema yang memang saat ini menjadi sebuah perbincangan yang penting gitu dalam area-area politik berkebudayaan seperti itu. Jadi kira-kira itu adalah konstruksi penelitian yang akan Betul. dilakukan dalam waktu dekat ya kan. Insya Ekspektasi Allah. saya tinggi nih. Nanti kita ketemu lagi di sini ya ngobrol Baik, siap, untuk siap. ngomongin tentang hasil dan progres dari Baik, penelitian. siap. Terakhir nih Kang, Oke, baik. kita udah ngebahas tentang bagaimana Son Horeg ya ternyata penting untuk memahami makna di baliknya daripada sekedar untuk betul. melihatnya secara eksplisit bahwa itu adalah produk musik yang bergetar. Iya, betul. Terus kita juga bahas tadi tentang bagaimana respon masyarakat terbelah, bagaimana ternyata ada beberapa orang yang terlibat itu mendukung atau yang kontra, itu artinya mereka tidak ambil bagian dalam situ. Kita juga bahas tentang bagaimana penelitian selanjutnya yang akan lebih dalam dan lebih detail untuk mengungkap sisi-sisi tidak terlihat oleh masyarakat di balik fenomena budaya digital populer ini, yaitu Son Horeg. Dari Son Horeg kita belajar bahwa rasa keadilan itu memang harus ditegakkan ya dalam hal bersuara utamanya. Dalam bersuara artinya semua pihak tuh punya peluang yang sama, apalagi dengan didukung algoritma digital yang memungkinkan orang bersuara ya, sehingga tidak lagi menjadikan itu sebagai sesuatu yang terpinggirkan dalam arti yang sebenarnya, bukan arti geografis tapi sebenarnya dalam arti dia sebagai bagian dari kelompok yang memang tidak perlu dihargai. Nggak seperti itu, bagaimanapun adanya dia sebagai produsen budaya tentunya membawa muatan-muatannya. Ya, nilai-nilai positifnya pasti ada. Bagaimana kohesivitas itu terbangun dari sebuah penyelenggaraan yang sifatnya ekspresif melalui pagelaran musik lah ya, seperti itu. Karena kohesivitas gitu kita bisa belajar bagaimana membangun rasa kebersamaan, bagaimana membangun identifikasi masing-masing sehingga cair dalam sebuah suasana yang akhirnya mengenal satu sama lain dan membangun peluang-peluang ekonomi yang produktif sebenarnya. Kan itu kan kita bisa belajar dari situ. Yang menjadi hal penting adalah bagaimana upaya untuk bisa menyalurkan energi-energi positif itu sehingga memberikan ruang-ruang yang kemudian diekspresikan sebagai sesuatu yang apresiatif bagi kita. Jadi kita tidak hanya melakukan semacam komentar dengan melihat secara sekilas, dengan mengatakan hal-hal yang ya sebenarnya mah itu tidak menggambarkan yang sebenarnya gitu loh. Jadi yang tertangkap hanya permukaannya saja gitu kan. Kan kita kan berkomentar atas apa yang kita lihat kan, visualisasi seperti itu. Kita tidak pernah memahami secara lebih dalam meaning atau pemaknaan di balik itu, karena sesuatu yang tersembunyi itu jauh lebih dalam dibanding apa yang terlihat. Jadi fenomena Son Horeg itu sendiri memiliki makna bahwa mereka berasal dari kelompok masyarakat yang dikategorikan pinggiran, tapi harus punya ruang yang kemudian kita apresiasi dalam bentuk bukan hanya dalam berkarya seni, tapi mereka dari sekelompok orang. Ada apa di sana sehingga mereka harus bersuara seperti itu? Artinya berarti kan ada ruang-ruang publik yang mengalami ketersendatan lah ya, secara politis atau secara sosial politis, dan yang kemudian itu kemudian lebih jauh sehingga menggambarkan mereka tuh berasal dari mana, dari kelompok masyarakat mana, bukan hanya sekadar sebuah suara yang kemudian diresonansikan dalam ruang publik, tapi lebih jauh dari itu meaning dari suara yang beresonansi itu sendiri sebenarnya muatannya apa, sehingga kita bisa lebih memahami lebih jauh siapa mereka, apakah ada rasa ketidakadilan yang lahir di sana. Karena biasanya kan bentuk resistensi itu karena ada rasa ketidakpuasan yang kemudian ketika dia menyalurkan dengan channel-channel yang resmi, channel-channel yang memang diperuntukkan sejatinya harus beroperasi, tiba-tiba tersenat, oke, saya melakukan sesuatu yang aneh. Dan kebetulan dengan adanya media digital itu kan tertangkap, dan algoritma si digital itu sendiri memberikan peluang yang cukup besar karena dia punya sesuatu yang kemudian bisa dimonetisasi. Nah, si algoritma kan ngebacanya hanya sebatas itu. Ini bisa dijual unik kan gitu. Tidak lagi berbicara tentang masalah nasib mereka, background mereka berasal dari mana, kan tidak berbicara itu. Selama itu bisa dimonetisasi, selama itu memberikan peluang mereka untuk dianggap viral, ya mereka masuk ke ranah itu. Oke, satu pintu saya masuk nih, kata si pelaku. Oke, satu pintu masuk nih. Lantas kemudian ekspresi-ekspresi yang disampaikan itu apakah akan tetap konsisten di suara yang tadi mau disuarakan itu sendiri, bahwa kami bersuara ingin didengar, ataukah kemudian masuk ke ranah komersialisasi, mengkomodifikasi sebuah produk budaya. Artinya sudahlah, begini aja kami jadi udah nikmat kok. Kami tidak perlu lagi bersuara. Toh suara yang kami suarakan hanya lebih bernuansa komersial. Udah kami dapat masukan dari YouTube, kami bisa dapat saweran lebih banyak dari TikTok, kami bisa misalkan dapat panggilan untuk manggung di sana sini. Udah selesai di situ. Tapi kan cita-cita awal untuk menyuarakan itu sendiri apakah berhenti sampai di situ? Itu PR-PR yang mesti sebenarnya menarik ya untuk digali lebih lanjut. Dan mungkin fenomena Son Horeg meskipun sudah banyak yang menulis kaitannya dengan masalah Son Horeg ini, tapi mereka meneliti itu lebih ke arah bagaimana analisis tematik terhadap
makna dari Son Horeg, kaitannya dengan masalah benturannya dengan fatwa-fatwa Haram, secara hermeneutik itu dianalisis, tapi belum sampai kepada tahap bagaimana menggali secara lebih jauh background dari si Son Horeg, pelaku-pelakunya itu sendiri, yang mana itu masih punya celah untuk bisa lebih dipelajari lebih lanjut, sehingga kita bisa memetakan loh struktur sosial ekonomi si pelaku Son Horeg, termasuk kita sendiri hanya bisa menyadari. Jangan sampai kita terlalu jumawa menyudutkan mereka. Wah, musik pinggiran berisi kapaan kampungan, nada-nada satir seperti itu. Yang sejatinya mungkin itu adalah dari apa yang mereka perkirakan, tidak mempertimbangkan bahwa itu adalah sebuah suara yang memang harus diperhatikan. Oke. Jadi dalam hal ini saya tidak memposisikan diri untuk tidak menerima atau menolak. Nah, kembali lagi, saya terjebak kepada situasi yang ambivalen secara kultural. Artinya apa? Satu sisi memang harus punya ruang, satu sisi memang harus ada penyesuaian tertentu sehingga masing-masing sudah punya ruang dan bisa kemudian berada pada situasi yang harmoni. Itu kan gambaran ideal kita ya. Tapi ya itu adalah sebuah proses ya yang masih panjang ya, yang tidak hanya melibatkan kita sebagai pemerhati budaya, tapi juga bagi mereka yang punya peluang atau otoritas terhadap kebijakan, mereka yang punya otoritas terhadap ketertiban, itu menjadi sebuah hal yang bisa menjadi bahan pemikiran yang lebih lanjut ya, sehingga bisa menciptakan harmoni dan membangun rasa kebangsaan, sehingga kita bisa bangga ini loh kebudayaan nasional. Tapi dengan cara seperti apa itu direpresentasikan, itu menjadi PR besar, seperti itulah. Meskipun pada akhirnya urusan pro dan kontra, setuju tidak setuju itu kembali ke masing-masing netizen dan penikmat budaya gitu ya. Tapi setidaknya di serial kali ini kita belajar bahwa di balik satu fenomena budaya digital, budaya populer, digital, budaya lokal gitu, ada makna dalam yang perlu kita tahu sebab dan motif kenapa budaya itu bisa muncul daripada alih-alih sekedar melihat tampilan luarnya saja. Terima kasih Kang Eki sudah ngasih Sama-sama. kita insight soal Son Horeg. Saya tunggu ya penelitian selanjutnya dan nanti kita ngobrol lagi di sini. Baik, terima Oke, kasih. buat teman-teman, buat movers semuanya jangan lupa follow sosial media kita untuk terus ngikutin edisi selanjutnya. Kita akan bahas hasil-hasil produk sains yang kita kemas semudah mungkin, seringan mungkin, sepopuler mungkin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Kang Eki. Terima kasih. Kanan ya, jangan kiri.